Hai guys, balik sama aku Luciana dari The Silin. Di video kali ini aku akan ngomongin tentang COVID-19 coronavirus. Ini tipe coronavirus yang lagi rame, lagi menyebar kemana-mana di seluruh dunia guys. Untuk kalian yang baru di channel aku, welcome to my channel. Aku Luciana dan aku YouTuber Asian American yang besar ya di Amerika, dan aku bikin video-video tentang budaya dan lifestyle di Amerika. Jadi kalau kalian mau tahu tentang sekolah di Amerika itu seperti apa, kuliah di Amerika seperti apa, kerja di Amerika seperti apa, atau budaya-budaya Amerika atau tata krama di Amerika itu seperti apa, kalian bisa langsung subscribe ke channel aku dan jangan lupa nyalain bel notifikasinya. Jadi setiap kali aku upload video, kalian akan langsung dapat beritanya. Oke, coronavirus di Amerika. Selama ini, sampai hari ini, itu ada sekitar 1.200-an orang yang sudah dites positif kena coronavirus. Dan angka itu tuh bisa lebih banyak guys, bisa ribuan atau jutaan orang lagi yang akan kena coronavirus di Amerika. Dan dari 1.200-an orang itu, ada kira-kira 36 orang yang meninggal karena coronavirus selama ini. Dan di Amerika itu kan ada 50 state. Nah, hampir di setiap state di Amerika itu ada orang yang kena coronavirus, guys. 3 state yang paling banyak kasus coronavirusnya itu adalah state Washington. State Washington itu yang ada kota Seattle. Dan itu di sana ada 420 orang yang dites positif coronavirus. New York ada 328 orang yang dites positif coronavirus. Dan ketiga itu California, 252 orang yang positif kena coronavirus. Dan yang di California ini guys, seratusan dari 252 orang itu ada di daerah San Francisco Bay Area, di daerah aku. Dari semua yang kena ini, 125 orang yang kena positif coronavirus ini, mereka kenanya karena mereka traveling gitu. Terus 102 orang itu orang-orang rumah gitu yang kena. Jadi kayak misalnya suaminya baru pulang dari traveling kemana gitu, terus suaminya kena coronavirus, nah istrinya juga kena coronavirus. Nah itu ada 102 orang yang kenanya dengan cara seperti itu. Dan terus 988, jadi hampir 1.000 orang gitu ya yang kena coronavirus di Amerika, masih diinvestigasi gimana cara kenanya, karena mereka belakangan ini nggak ada traveling kemana-mana, dan setahu mereka nggak ada kontak sama orang-orang yang kena coronavirus. Tapi menurut aku, orang-orang yang 1000-an ini, yang 988 ini yang masih diinvestigasi ini, mereka tuh sebenarnya ada kontak sama orang yang kena coronavirus, cuma mungkin mereka nggak tahu, karena nggak semua orang yang kena coronavirus itu ada gejala-gejalanya gitu. Jadi misalnya aku kena coronavirus tapi aku nggak ada gejala-gejalanya, dan terus misalnya aku bersin ke meja ini, dan terus habis itu misalnya Jurni pegang meja ini juga, tempat yang sama bekas aku bersin, dan terus akhirnya Juni juga kena coronavirus. Aku rasa itu yang kasus yang masih diinvestigasi ini, yang 988 orang ini, aku rasa mode seperti itu. Cuma mungkin mereka di tempat umum gitu. Kalau tempat umum kan kita nggak tahu gitu, kita megang sesuatu, kita nggak tahu siapa yang megang hal yang sama itu sebelum kita gitu kan. Makanya kita mesti cuci tangan, dan itu nanti aku akan ngomongin di terakhir. Nah, terus juga coronavirus ini sebenarnya mematikan untuk orang-orang tua, orang-orang yang 50 tahun ke atas, dan juga untuk orang-orang yang emang sudah ada masalah pernafasan gitu. Kayak misalnya orang-orang yang emang udah ada asma, kalau mereka sampai kena coronavirus, ini bisa mematikan untuk mereka. Menariknya, orang-orang yang paling aman terhadap coronavirus adalah anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur 15 tahun. Mereka tuh paling aman dari coronavirus. Bukan berarti mereka imun ke coronavirus, bisa aja mereka sebenarnya kena virusnya, kena coronavirusnya, cuma mereka tidak mengeluarkan gejala-gejala dan mereka nggak sakit. Jadi kayak badannya tuh, antibodinya tuh kuat gitu loh. Jadinya mereka nggak sakit. Tapi karena mereka kena coronavirus, mereka masih bisa menyebarkan ke orang lain. Anak-anak di bawah 15 tahun itu tuh sebenarnya bisa jadi carrier-nya coronavirus guys, karena mereka nggak ada gejala-gejalanya, orang-orang di sekitarnya jadi nggak tahu kalau mereka kena coronavirus, mereka sendiri juga nggak tahu kalau mereka kena coronavirus, dan terus akhirnya mereka bisa menyebarkan virusnya itu ke orang lain. Yeah, that's scary.
Dan terus untuk kita-kita yang di antara umur 15 tahun dan 50 tahun, kita tentunya masih bisa kena coronavirus, cuma aku dengar itu tidak mematikan. Again, kecuali kalau kita emang sudah ada penyakit pernafasan seperti asma gitu ya. Tapi kalau kita sehat dan kita di antara 15 sama 50 tahun itu, kita sebenarnya kalaupun kena coronavirus itu kita masih bisa sembuh. Dan kalaupun kita kena coronavirus itu tuh gejala-gejalanya tuh gejala-gejala seperti flu gitu. Dimana kalau orang-orang yang 50 tahun ke atas atau orang-orang yang punya asma, kalau mereka kena coronavirus itu tuh gejalanya tuh bisa sampai sesak nafas, pneumonia guys, dan itu yang bikin bahaya. Tapi kita yang sehat dan kita di bawah 50 tahun, kalaupun kena paling paling gejalanya tuh kayak gejala-gejala flu. Jadi sakit kepala, demam, batuk, pilek gitu guys. Jadi makanya tuh coronavirus ini sangat susah untuk dibandingin gitu. Maksudnya kayak karena kan sekarang ini juga di Amerika ini lagi zamannya flu biasa, lagi zamannya alergi juga. Kadang-kadang tuh orang tuh suka susah tahu gitu, ini kita sebenarnya kena coronavirus atau kita enggak, atau kita cuma flu biasa gitu. Orang-orang di Amerika itu tetap panik karena adanya coronavirus, dan aku rasa orang-orang di Amerika itu tetap panik karena emang ini coronavirus ini sesuatu yang baru. Jadinya masih belum ada vaksinnya, masih belum ada cure-nya, masih belum ada yang bisa nyembuhin coronavirus gitu. Jadi kalau misalnya kita sampai kena coronavirus, ya kita mesti jalanin aja gitu karena belum ada cure-nya gitu. Nah, aku rasa karena itu orang jadi panik tentang coronavirus. Dimana kalau flu, setiap tahun di Amerika itu banyak orang yang kena flu. Cuma orang tuh nggak panik tentang flu biasa karena flu biasa udah ada vaksinnya. Karena orang-orang di Amerika itu panik, itu ngefek banget ke seharian kita yang tinggal di Amerika. Supermarket di Amerika itu tuh udah banyak yang kehabisan bahan-bahan sembako guys, karena tuh orang-orang di Amerika udah sejak seminggu atau dua minggu yang lalu itu tuh banyak udah kayak mulai pada panik dan mulai beliin sembako untuk ngestok di rumah in case pemerintah suruh kita untuk karantina gitu selama 2 minggu tiba-tiba gitu kan. Even supermarket online juga sama guys. Aku sama Juni biasanya kita kalau beli bahan sembako kita beli dari supermarket online. Misalnya di sini ada Amazon Fresh. Itu biasanya paling cepat itu orderannya kita bisa di deliver ke kita sehari sesudahnya. Nah, weekend lalu aku coba order online karena aku mulai mau ngestok makanan di rumah gitu kan, karena in case kenapa-napa. Dan waktu aku order online weekend lalu, yang biasanya besokannya aku bisa langsung dapat orderan aku, ini aku mesti nunggu at least 2 hari baru aku bisa dapat orderan aku. Ada juga yang beberapa hal yang aku mesti nunggu kayak 4 hari gitu baru aku dapat guys. Dan terus semalam Juni ada coba order beberapa hal lagi dari supermarket online, dari Amazon Fresh, dan itu banyak yang out of stock udah guys. Jadi even supermarket online pun itu tuh udah banyak yang habis makanannya. Dan juga hand sanitizer itu juga itu salah satu hal yang pertama kali dihabisin sama warga-warga di Amerika. Terus juga banyak perusahaan yang suruh pegawai-pegawainya kerja dari rumah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Juni kerja di LinkedIn, dan dari minggu lalu LinkedIn suruh pegawai-pegawainya kerja dari rumah selama 1 bulan. Jadi selama bulan Maret gitu guys. Aku dan pegawai-pegawai lain di kantor aku, kita baru disuruh kerja dari rumah mulai hari ini indefinitely, which means nggak tahu sampai kapan kita mesti kerja dari rumah gitu. Kalau di Amerika, biarpun kita pegawai disuruh kerja dari rumah, kita tuh tetap dibayar sama perusahaan guys. Event planner atau wedding planner di Amerika itu kan mereka profesinya itu emang tergantung banget sama adanya acara-acara. Nah, karena acara-acara di Amerika itu di ban sekarang, di cancel, at least di California ya, itu di cancel. Wedding planner, event planner yang di California ya tentunya penghasilan jadi menurun. Dan terus juga sekolah-sekolah juga di cancel. Cuma aku ada baca bahwa sekolah-sekolah yang mengservis anak-anak dari keluarga-keluarga miskin atau keluarga-keluarga homeless itu tetap jalan. Karena biasanya kalau keluarga-keluarga yang miskin itu anak-anaknya biasa dapat makanan dari sekolah juga gitu. Buat anak-anaknya dan orang tuanya juga dapat makan dari sekolah itu. Jadi kalau misalnya sekolahnya tutup, mereka juga makanannya mau dapat dari mana gitu kan. Jadi makanya sekolah-sekolah untuk anak-anak yang miskin di Amerika atau anak-anak homeless itu mereka tetap jalan. Oh ya, dan terus juga perusahaan-perusahaan besar yang ada di Seattle kayak misalnya Amazon, Microsoft, Starbucks, dan Alaska Airlines, mereka tuh bergabung untuk
mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang yang paling terefek sama coronavirus. Rasisme terhadap orang Asia atau apapun yang berbau Asia itu jadi lebih banyak juga guys. Kemarin itu terakhir ada kayaknya di Philadelphia yang sepasang orang Asia itu dikerumunin dan digebukin gitu sama orang-orang lain, dan cuma karena si sepasang itu orang Asia gitu. Terus kemarin itu juga ada lagi berita di New York, di kereta di New York, kereta bawah tanah gitu di New York, dimana ada satu orang Asianya lah ya diam-diam aja gitu, lagi berdiri-berdiri biasa aja, nggak ngapa-ngapain gitu ya di kereta. Dan terus ada orang hitam yang kayak maki-maki dia dan suruh dia pindah segala macam gitu, karena orang hitamnya tuh nggak mau kena coronavirus. Dan terus juga banyak juga yang rasismenya tuh dalam bentuk, oh jangan makan makanan Asia karena nanti ada coronavirusnya. Pertama, dari yang aku baca dari dokter-dokter, penemuan dokter-dokter di Amerika yang mempelajari coronavirus, kita nggak bisa kena coronavirus dengan cara memakan daging yang kemungkinan kena coronavirus. Jadi kayak kalau misalnya aku makan ayam dan ayamnya itu kena coronavirus, misalnya di dagingnya itu ada coronavirus, terus aku makan daging ayam itu, mestinya aku nggak bisa kena coronavirus dengan cara itu, karena di perut kita itu kan ada asam lambung, dan asam lambung di perut kita itu tuh sangat acidic, sangat kuat, sampai bisa membunuh coronavirus. Jadi sebenarnya kita nggak bisa kena coronavirus dengan cara memakan makanan yang kemungkinan ada coronavirus. Belum tentu juga makanan itu ada coronavirusnya juga sebenarnya gitu kan. Coronavirus emang dasarnya mulainya itu di Wuhan, di China. Cuma kan yang ke China itu bukan cuma orang Chinese atau bukan cuma orang Asia gitu. Ada juga orang-orang bule yang di Wuhan kok gitu, dan mereka juga dikarantina waktu mereka di Wuhan gitu. Dan orang bule yang baru dari Wuhan juga, mereka juga dikarantina. Namanya penyakit itu tidak melihat ras. Restoran-restoran juga sepi, public transportation sepi, jalanan sepi, Disney World, Disneyland ditutup, pokoknya public attraction atau tempat-tempat turis gitu juga ditutup yang di Amerika. Karena semua ini, karena orang kan nggak mau ke restoran, orang nggak mau ke mall segala macam, jadi orang kan nggak spending, tidak mengeluarkan uang. Nah, karena pengeluaran warga Amerika itu jadi menurun, ekonomi Amerika pun jadi menurun juga. Dan terus juga di California itu acara-acara besar itu di ban seperti tadi aku bilang. Dan maksudnya acara besar itu acara-acara yang bisa yang datang itu 250 orang atau ke atas, itu di ban guys. At least di California, aku nggak tahu di state-state lain gimana ya. Nah terus gimana caranya supaya kita tidak kena coronavirus atau tidak menyebar coronavirus ke orang lain? Cuci tangan. Kalau di Amerika itu kita disuruhnya tuh cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Oke, dan terus juga pakai hand sanitizer. Kalau misalnya kita lagi nggak bisa cuci tangan, kita mesti pakai hand sanitizer sesudah kita megang apalah gitu, apalagi kalau kita di tempat umum. Gimana soal masker? Kalau di Amerika justru kita dikasih taunya tuh jangan pakai masker kecuali kalau kita emang sakit. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sehat, kita nggak batuk, kita nggak pilek, dan kita pakai masker, itu sebenarnya buang-buang masker guys. Dan masker itu paling diperlukan sama orang-orang yang kerja di rumah sakit. Karena orang-orang yang kerja di rumah sakit itu mereka yang menghandle, mereka yang face to face ngurusin orang-orang yang actually sakit sama coronavirus gitu. Jadi orang-orang di rumah sakit itu mereka yang paling perlu sama masker. Kalau kita rakyat-rakyat biasa, orang-orang yang sehat, kita beliin masker, ya sia-sia aja maskernya gitu. Dan terus juga kalau misalnya kita sakit, misalnya kita batuk atau pilek, baru kita mesti pakai masker supaya kita tidak menyebarkan ke orang lain yang mungkin sehat gitu kan. Jadi masker itu sebenarnya nggak perlu kecuali kalau kita sakit atau kita kerja di rumah sakit. Oke, jadi itu video aku untuk kali ini. I hope you guys stay healthy and happy, and thank you guys for watching. I will see you guys in the next video. Bye guys.